kualitas seperti apa sih yang bisa membuat orang itu menjadi bintang? Karena menurut gue semua orang tuh bisa bersinar. Ya setuju gue. Di pekerjaan manapun, nggak cuma di panggung yang penuh kilau ini gitu. Iya. Jadi kalau ngelihat yang tadi lo ngomong gitu sama gue melihat ini kan kalau yang tadi lo ngomong itu kan skupnya general besar ya. Iya. Itu mungkin masih banyak lagi pandangan orang lain selain gue. Iya. Gitu. Iya. Tapi mungkin di sini gue melihat dari sisi yang biasa gue hadapin aja setiap hari, yaitu model-model. Ya kan, besok gue menghadapi hanya model-model aja. Sampai pun nanti akhirnya suatu hari dia jadi star, bukan jadi model lagi, tapi jadi misalkan superstar, atau misalkan jadi movie star, atau misalkan jadi selebritis gitu. Emang rata-rata mereka munculnya dari seorang model. Nah kalau gue sih ngelihatnya, gue nggak tahu ya, karena itu kayak keluar secara natural. Ngelihat sosok perempuan atau laki yang dari versi gue bisa melihat bahwa ini bisa jadi model nih. So kalau misalkan udah jadi model, of course nanti dia akan jadi star gitu. Iya. Nah, ada kesempatan ke situ ya. Ada kesempatan ke situnya. Jadi itu kayak naturally gue ngelihatnya mungkin kalau di model tuh pasti nomor satu yang kita lihat itu agak klise ya, emang itu fisik, pasti fisik. Tapi fisik itu dibagi macam-macam. Jadi fisik itu nggak cuma hanya kayak ngelihat lo putih, lo misalkan tinggi, cakep, lo ganteng, lo tinggi gitu misalkan. Nggak ada dari situnya sih. Jadi kalau di gue ngelihatnya bahwa ini orang bisa jadi model apa enggak, gue biasanya dari looknya. Karena look model itu memang spesifik. Nggak seperti kita kayak ngelihat, wah mau lihat artis nih misalkan, atau mau lihat, ya mau sekarang juga artis kan macam-macam ya. Ada yang looknya yang oke, yang looknya juga biasa aja, ada looknya yang memang tidak sebenarnya tidak yang secara general orang bayangin kan, seglamor itu apa sih namanya? Banyak make up, touch up. Iya, star lah yang tadi lo bilang itu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya pertama dari looknya sih ya. Nanti gue udah overall look berarti. Ya, overall look. Terus gue udah bisa ngebayangin karena gue memang lebih banyak bikin fashion show, jadi kan semua hidup ya di atas panggung yang berjalan gitu. Jadi gue udah bisa ngebayangin ini kayaknya dia keren banget ya kalau dia misalkan jalan di runway dengan pakai bajunya si ini gitu. Jadi gimana ya, mandangnya tuh udah sampai ke situ. Jadi gue ngelihat dari yang tadi itu, dari looknya sama kayaknya future-nya dia nih di modeling ini bisa jadi bagus gitu. Oke. Nah itu mungkin kali karena gue juga mantan model. Iya, dulunya mantan model, mantan penari, model terus kondang. Jadi udah kayak apa sih, kayak Mas tahu sebentar. Kita nikmati dulu dong. Oke. Masa lalu itu. Model kondang. Iya kan? Ya nggak kondang-kondang amat lah gue kayaknya sih ya. Ya tapi kan ada di setiap majalah-majalah anak muda, ada muka pada zamannya. Iya di zaman itu 90-an 80-an akhir kan. Oke. Lanjut. Ya. Jadi mungkin karena gue sudah tahu formulanya gitu ya. Udah tahu formulanya bahwa melihat seseorang itu akan menjadi star di modeling itu ya karena yang gue alami dan yang gue lihat gitu di model tuh memang kriterianya seperti itu gitu. Jadi kayak naturally bisa kayak ngelihat, wah ini kayaknya dia bisa jadi model nih, keren banget gitu, ini kayaknya keren banget nih ya. Gue nggak ngelihat dari dia kulitnya putih atau kulitnya gelap, matanya sipit, matanya belok, bibirnya tipis, bibirnya tebel, hidungnya even mancung atau nggak mancung gitu. Iya. Presence. Betul. Jadi kayak ini kayaknya bisa nih gitu. Dan seringkali star quality yang lo lihat itu jadi nggak? Jadi. How many percent? Almost.
Kalau 100% terlalu tinggi lah ya. 90% lah. Gila. Wow. Jadi orang-orang yang bisa dibilang pencari bakat, itu penentu karir terbesar dong ya. Iya. Untuk seseorang yang belum menjadi bintang kemudian menjadi bersinar. Iya. Gue ngebayangin pencari bakat sama yang mengerti untuk mengembangkan bakat dia berbeda. Iya. Mencari dan menemukan orang yang ada di industri itu kan ya. Karena, dan mengasahnya. Iya, mengasahnya. Itu adalah gue dari melihat, mencari. Kalau misalkan ada pun pasti itu kayak datang sendiri dari lingkungan gue bahwa nih udah kasih ke Panca aja pasti nanti jadi gitu. Gue pada saat lo menceritakan tentang overall look seseorang, terus membayangkan masa depannya dia akan jalan di catwalk, gue tiba-tiba kepikiran ya, split second, kayak ini orang kan sekarang gue udah menghilang dari entertainment udah lama ya, Cak. Udah 19 tahun sejak jalanin talking, terjun di kelas dan segala macam tuh gue memang sengaja memutuskan untuk udah deh cukup. Kalau gue ngelihat dari pekerjaan gue 19 tahun ini sama kayak ada coach. Ada orang yang jadi coach yang melihat bakat si A. Lo tuh bisa lo jadi si ini. Lo tuh bisa lo sampai di level ini. Lo tuh bisa lo menjadi posisi tertinggi di organisasi ini. Kayaknya cocok environmentnya lebih ke environment startup company daripada lo ke hal-hal yang berhubungan sangat biokratik misalnya gitu. Gue ngelihat hal yang path yang sama juga sebenarnya. Ya nggak sih, Cak? Bener, karena kenapa? Tadi lo bilang kan lo stop. Bukan lo meninggalkan ya. Iya. Tapi lo melakukan hal yang lain lagi yang menurut lo kayaknya ini akan jadi lebih besar gitu. Nah itu juga yang sama gue lakukan pada waktu itu. Wah, gue mau jadi model berapa lama sih? Gue mau jadi penari berapa lama sih? I want to do something else gitu. Gue mau melakukan yang lebih besar lagi gitu. Jadi akhirnya gue tadinya di depan layar, akhirnya gue di belakang layar. Nah, yang seperti tadi lo bilang, lo bisa membayangkan itu karena lo fokus untuk menjadi kalau bahasanya sekarang tuh coaching. Coach. Coach kan? Lo pasti kan di dalam coaching lo itu kan lo research kan? Betul. Misalkan lo mau orbitin seorang host yang bagus untuk di sini itu begini. Untuk host begini tuh bagusnya begini. Lo ngembangin itu orang akan jadi kayak begini sama kayak gue juga. Gitu. Jadi itu yang gue stop profesi gue pada waktu itu sebagai penari sama model. Gue mau fokus di sini untuk ngedirect apapun itu. At the same time ternyata gue senang juga ngedirect model-model. Jadi udah itu yang gue research terus gitu. Makanya kayak misalkan kayak lu, kayak gue gitu, tahu banget ini bisa, ini nggak bisa, ini setengah bisa, ini bisa dibisain. Pokoknya gue nggak mau tahu ini orang harus bisa gitu. Ya kan, lu kan gitu kan? Pokoknya gue tahu ini orang pasti bisa, cuman dianya aja nggak ngerti sini deh. Gitu. Bener. Jadi kadang-kadang suka nggak bisa describe ya. Apa yang kita lihat tuh nggak bisa kita jelasin sama orang kayak. Ini tuh gimana sih? Frame of work-nya berbeda. Bener, frame of work-nya berbeda karena itu udah kayak keluar sendiri kayak. Betul. Kayak kita mau kita kayak mau mikir hari ini kita mau makan apa, ntar siang kita mau makan apa, kita udah tahu gitu. Cak, apakah star quality ini juga terpengaruh soal attitude? Seberapa besar pengaruhnya? Kalau bukan dulu ya. General tuh orang selalu ngomong attitude. Tapi ternyata pas gue mengalami perjalanan ini ya, maksudnya 40 tahun ya? 30, kelamaan 40 ya. Hampir dong tapi, tahun 80-an. Enggak, gue mulai startnya 84 model sama dancer gitu. Sampai 90 langsung gue udah kerja di belakang layar. Ternyata selama ini yang gue lihat tuh orang selalu bilang attitude itu memang benar. Ternyata attitude tuh bukan hanya attitude yang lo lakuin sebelum lo siap-siap untuk menjadi seorang yang profesional atau selama lo menjadi orang yang profesional, tapi ternyata attitude itu ada dua. Attitude lo di behind the scene sama attitude lo di depan. That's it. Ternyata itu. Iya, setuju banget. Ternyata itu karena
walaupun lo punya attitude yang baik, lo punya attitude yang oke di belakang, di proses lo menjadi profesional atau waktu lagi lo udah menjadi seorang yang profesional dan terkenal, tapi lo nggak punya attitude itu di depan, I don't know, di depan kamera atau di depan atau di atas panggung gitu, ya nggak, akhirnya nggak bisa juga gitu. Jadi lo harus punya dua attitude ini gitu.